Usai diprotes banyak pihak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan soal gerakan donasi 1.000 sehari yang diinisiasinya dan tertuang dalam surat edaran. Menurut Deddy, gerakan donasi itu sebetulnya sudah menjadi tradisi di berbagai daerah di wilayahnya dan bersifat sukarela yang akan dipergunakan untuk membantu sesama warga yang memiliki kebutuhan mendesak. Pada surat edaran tersebut, Deddy Mulyadi mendasarkan keputusannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aturan itu menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal. Gerakan ini seperti yang tertera dalam surat edaran, disebut menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, untuk itulah Pemdar Jabar mengimbau dan mengajak setiap ASN di lingkungan Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota maupun swasta, siswa sekolah dasar maupun menengah dan warga masyarakat agar menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk kesetiakawanan dan kesukarelaan sosial. Kang, punten Kang, yang Rp1.000 di Jawa Barat itu gimana sih Kang? Nggak gimana-gimana, biasa aja. Mekanismenya jadi nggak ada mekanisme. Jadi gini, di Jawa Barat itu sudah punya tradisi, namanya beas perelek, atau beas jimpitan, atau gasibu, gerakan sehari 1.000. Banyak ragam nama. Begitu saya menyampaikan itu, hari ini kan pada muncul tuh orang memposting. Di Tasik saya sudah lama Pak, di Garut sudah lama, di Subang sudah lama. Artinya bahwa itu sebuah tradisi yang sudah berkembang. Nah, kemudian saya hadir untuk mengkapitalisasi itu agar tradisi itu terdigitalisasi. Artinya regulasi keuangannya nanti terlihat uang yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang menerima siapa, itu yang disebut dengan transparansi. Karena di setiap sekolah itu, di kelas-kelas itu ada iuran kelas tuh, uang kas kelas. Nah, selama ini kan tidak pernah dijelaskan pada publik, kita jelasin. Nah, kemudian saya melihat tiap hari itu kan ada antrian orang yang berkunjung ke rumah saya, kadang 500 orang, kadang 100 orang. Itu selalu dua hal isinya. Satu, BPJS-nya berlaku tapi tidak bisa mengklaim penyakit yang dia miliki. Akhirnya perlu uang lagi. Dia harus kemoterapi di Jakarta dari Cirebon sehingga butuh ongkosnya nggak punya. Terus kemudian dia di rumah sakit, selama di rumah sakit suaminya tidak kerja, istrinya kehilangan sumber bahan pangan untuk dikonsumsi dalam setiap hari. Ini problem nih. Nah, kemudian problem yang berikutnya, anaknya sekolah tapi tidak punya ongkos, tidak punya beli sepatu, segala macam lah. Urusan hukum. Nah, urusan hukum pengacara sudah siap dan itu free. Yang urusan ini dari sistem anggaran itu kan nggak bisa dianggarkan. Kenapa nggak bisa dianggarkan? Kan kita nggak bisa memprediksi nama tapi akan sakit dan tidak punya ongkos untuk berobat, nggak bisa. Nah, kalau berobatnya kan sudah fiskalnya udah cukup, Pemprov Jabar menanggung. Biaya sekolah, pendidikan gratis sudah. Tetapi untuk di luar itu, di luar aspek yang bersifat formal di sekolah dan di rumah sakit itu yang harus ditanggulangi. Selama ini kalau di tempat saya kan saya ditanggulangi dengan dana operasional gubernur dan pendapat pribadinya, selesai itu. Tetapi kan saya lihat, kan yang kasus ini banyak. Tidak hanya 500, bisa jadi tiap hari ribuan. Nah, yang ribuan ini kan harus diselesaikan. Dengan apa? Dengan satu, kalau desa itu membuka ruang untuk warga mengadu. Jangan sampai orang mengadunya di media sosial. Kalau mengadu di media sosial itu cermin pemerintahan tidak berjalan. Maka kepala desa saya minta buka, kepala kelurahan buka ruang pengaduan media sosial dan menangani masalah-masalah orang yang berkebutuhan mendesak untuk menangani persoalan pendidikan dan kesehatan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu rereongan sarupi, Rp1.000 atau poin ibu atau beras jimpitan itu dioptimalkan dan kemudian pelaporannya disampaikan di media digital, kan itu. Kemudian camat juga melakukan hal yang sama. Kemudian para bupati, wali kota melakukan hal yang sama. Agar apa? Agar rakyat Jawa Barat punya ruang untuk mengadu, pemimpin hadir di tengah mereka. Intinya itu, dan kemudian edaran itu dibuat adalah himbauan untuk mengaktifkan kembali solidaritas sosial yang menurun. Itu bukan. Nah, ini kan pemahamannya digiring oleh orang seolah-olah saya akan mengumpulkan uang satu orang 1.000, nggak ada.
kan, karena itu adanya di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat sekolah, di ruang kelas, adanya di situ, bukan di gubernur. Sedangkan gubernur sendiri hari ini membuka ruang layanan di gedung sate namanya Balai Penanggahan. Itu sumber gubernur hanya satu aja, ASN di Provinsi Jawa Barat, yang secara sukarela memberikan uang Rp1.000 untuk melayani warga yang membutuhkan di luar tanggungan APBD.